Hai guys, perkenalkan nama saya Jimonli. Dan perkenalkan namanya yang ini Mochili. Kenapa saya pegang dia? Karena saya di rumah, lagi gak ada orang. Makanya saya ajak dia ikut ke vlog, mau gak mau deh. Dia emang mau tampil mungkin ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya saya gak niat bikin YouTube. Sebenarnya saya gak ngapa-ngapain, makanya saya bosen. Daripada saya jadi jahat, cuma chatting-chatting, kepo-kepoin orang, gosip-gosipin orang, opini-opini orang, yang ada nambah dosa di tengah corona seperti ini. Jadi lebih baik saya baca firman. Di sela-sela saya baca firman, saya punya ide, saya nge-vlog aja bagian firman, toh nggak ada yang salah. Karena saya sebenarnya jurusan teologi juga, walaupun saya nggak mau jadi pendeta, saya nggak mau jadi mungkin evangelis, nggak cocok buat saya. Tapi saya lebih cocok, saya cita-citanya jadi komedian, itu juga nggak kesampaian. Jadi ya saya cocok aja deh, abaikan dia teman-teman. Jadi gini, saya mau sharing sedikit. Teman-teman, ini kubu yang hitam yang menganggap corona ini halu, nggak ada. Atau teman-teman kubu yang merah, aduh corona ini di mana-mana, corona ini ada semuanya di mana-mana, aduh. Teman-teman panik atau yang cuek aja? Menurut saya yang cuek buang, yang panik buang, dia juga buang. Jadi menurut saya teman-teman harus fokus satu. Teman-teman ini Kristen maupun bukan Kristen, menurut saya harus satu. Kita harus satu suara semuanya. Apapun agamanya itu, semua kitab menurut saya itu bagus. Semua yang ada di Injil Kristen ini maupun kitab lain itu bagus untuk ngajarin hidup. Teman-teman lebih baik jangan sarah, jangan mikir ini semuanya ini jadi hilang di tengah-tengah corona seperti ini. Penyatuan sudah mulai dekat. Jadi menurut saya fokus pertama adalah, karena saya agamanya Kristen, saya berpegang teguh di Alkitab, yaitu 1 Petrus 4 ayat 7-11. Judulnya Hidup Orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat tuh. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang teman-teman, jangan panik, jangan juga cuek, tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain, sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Tuh, kasihilah sesamamu, kasihilah orang, kasih duit, kasih pinjaman, halah, bukan itu. Kasih itu maksudnya bantu orang yang susah, yang ada duit, itu baru bener. Sumbang, jangan cuma duitnya dikekep terus disumbang, itu baru bener. Udah kayak gitu, berilah tumpangan seseorang agar yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Udah numpang, udah kasih tumpangan, jangan diambil balik. Jangan habis dia turun dia ocehin, dia numpang hidup sama gue, dia gini. Jangan hitungan. Udah kayak gitu, baca lagi tuh, baca di dekat mata, udah seliwak, udah malam. Karena ini kan gue cuma iseng, tapi lumayan bisa bagi firman. Layanilah seseorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lanjut lagi, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuh, layanilah orang, lebih baik berucap firman. Itu menurut agama masing-masing. Saya nggak paksa teman-teman untuk jadi Kristen. Saya nggak mau Muna harus jadi Kristen kalau sendirinya nggak bagus. Saya cuma mau sharing firman untuk teman-teman pikir firman ini layak nggak untuk diikuti. Firman ini bagus nggak untuk perjalanan hidup teman-teman. Teman-teman cinta nggak sama yang ada tertulis di sini? Teman-teman pengen tahu nggak siapa itu Tuhan Yesus? Teman-teman pengen tahu nggak kasih itu
Jadi jangan cuma sebagai orang Kristen mengenalkan, memaksa, tapi nggak diajarin yang isinya di sini. Lebih baik kalau saya jangan jadi Kristen dulu. Kalau saya baca dulu nih kitab, ngerti dulu nih kitab, baru saya decide jadi Kristen apa enggak. Saya nggak mau jadi bahan omongan ya, saya nggak mau bunga, tapi lebih baik teman baca. Dijamin teman-teman baca ini, teman-teman akan menjadi Kristen. Dan satu, dibaca ini cuma pakai logika aja, tapi pakai hati. Teman-teman kalau baca pakai logika, semua ilmuwan apapun dari otak teman-teman kan bebel, nggak akan masuk. Tapi kalau teman-teman pakai hati, itu akan masuk. Jadi lebih baik kita jangan ngejudge orang, jangan membedakan orang tiap kulit hitam kulit putih agamanya, jangan. Tapi teman-teman kasihlah teman-teman menurut humanitasnya dia, menurut humanitas ya. Begitulah, saya memang dodol. Pokoknya saya bukan orang pintar, saya bukan orang yang oke banget, tapi saya cuma mau kasih tahu teman-teman, rasa berbudi kemanusiaan itu lebih penting, mengajarkan kasih ke sesama lebih penting, suruh orang berdoa menurut agamanya masing-masing itu lebih penting, dan suruh orang baca Bible, mengenal orang Kristen itu penting. Jangan jadi Kristen KTP, tapi jadilah Kristen yang baik. Jangan pernah memaksa, jangan pernah menghakimi, karena Tuhan tidak pernah menghakimi orang. Jadi lebih baik teman-teman baca dulu, kenal dulu, itu perlu bagus. Karena ada satu ayat yang teman-teman harus dapat, yaitu pelatihan iman yang terus-menerus. Di 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini baru bagus, latihan iman. Matius 5 ayat 13-16. Jadi kamu adalah garam dunia, jelas, tegas, dan konsisten. Allah mau kita menjadi garam dunia. Nah, yang di 14 intinya menentu 14. Nah, ini teman-teman lebih akurat yang di sini. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Kamu adalah terang dunia. Tuh, terang dunia di ayat 14 teman-teman. Kota yang terletak di antara gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi menurut saya orang Kristen jangan pernah menyebut dia Kristen, jangan pernah menyebut dia orang paling suci, mau pendeta, bukan pendeta, semuanya nggak ada yang suci. Yang suci itu Tuhan. Jadi menurut saya jangan pernah ngejat orang. Lebih baik lakukan. Kalau mau memberitakan Injil jangan paksa orang. Tapi saudara ini firman nih, gua ada buku bagus buat lu baca. Kalau lu suka lu balik ke gua, lu tanya apa yang di buku ini. Kalau lu nggak suka ya udah, anggap aja buku ini buat koleksi di perpustakaan lu, di rak buku lu. Tapi ini bukan menyesatkan, ini bagus. Jadi lebih baik seperti itu. Tebarin kasih, banyak berdoa untuk orang itu yang paling tepat dibandingkan marah-marah, bubu A, bubu B, buang. Di tengah corona ini kita harus kompak, satu dunia yang kena, woi, bukan cuma kota kecil, satu dunia. Jadi please jangan bikin hoax, jangan bikin hal yang aneh-aneh lagi, jangan cuma mau cari konten, jangan cuma main, enggak, gue bikin ini, gue cuma iseng karena nggak ngapa-ngapain di rumah sendiri kayak orang bego, gue bikin. Dan ternyata memang udah waktunya gue berpikir seperti ini, karena gue orang yang beragama, karena gue bukan Kristen yang bagus kok, enggak, gue nggak mengatakan itu, karena gue adalah manusia, humanitas yang harus gue bagi ke sama temen, yang sharing yang bagus. Kenapa gue nggak bagi, kenapa gue sih belum gue bagi, jadi gue bagi ke teman-teman. Thank you ya teman-teman, jangan lupa teman-teman add YouTube saya, jangan lupa